Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas materi perpajakan dengan submateri PPh pasal 26, di mana minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai PPh pasal 25. Nah, kali ini di PPh pasal 26 ini yang dapat dimengerti adalah pengertian yang pertama adalah pengertian dari PPh pasal 26. Nah, di PPh pasal 26 ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, di PPh pasal 26 ini menghitung penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Berarti pajak luar negeri yang akan kita hitung. Berarti orang yang memiliki saham di Indonesia. Nah, penghasilan dari saham tersebut itu yang akan kita hitung di PPh pasal 26 ini. Beda ya kalau di PPh pasal 21 penghasilannya karena dia merupakan pribumi ataupun orang asli Indonesia, maka penghasilannya itu yang akan kita hitung. Tetapi di PPh pasal 26 ini orang yang menanam saham di negara kita ataupun orang luar yang menanam yang memiliki saham di negara kita, maka itu diperhitungkan dengan PPh pasal 26. Baik, selanjutnya adapun hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri ada dua. Yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ingat ya, seorang individu ataupun individu yang tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia. Nah, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun ataupun selama 12 bulan. Nah, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, dia memiliki perusahaan di Indonesia, tetapi yang mengoperasikannya bukan dia, melainkan warga negara Indonesia itu sendiri, yaitu melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, yang kedua, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun ataupun selama 12 bulan. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, yang pertama ini dia bukan tinggal di Indonesia, adapun ia tinggal tidak lebih dari 1 tahun ataupun selama 12 bulan. Nah, perusahaan ini yang mengoperasikannya, perusahaan yang ada di Indonesia ini, yang mengoperasikannya adalah ataupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, yang kedua yang menerima ataupun memperoleh penghasilan dari Indonesia, itu menjalankan usahanya melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, ini adalah merupakan kategori sebagai wajib pajak luar negeri. Kita lanjut. Nah, di sini ada tarif PPh pasal 26. Tarif 20% ataupun penal atas jumlah bruto dikenakan atas yang pertama dividen. Yang kedua bunga. Bunga ini termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Yang ketiga ada royalti, sewa, dan pendapatan lainnya yang terkait dengan penggunaan aset. Yang keempat, insentif yang berkaitan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Yang keenam ada pensiun dan pembayaran berkala. Ketujuh, premi swap dan transaksi lindungan lainnya. Nah, premi swap ini adalah asuransi yang ditujukan pada sebuah perusahaan luar. Nah, itu dia. Yang kedelapan adalah perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Nah,
Ibu harap kalau dia mengenai DP dan bunga royalti dan sebagainya itu sudah kita bahas di PPh pasal 21. Masih ingat kan? Nah, jadi Ibu tidak menjelaskannya lagi. Kita lanjut ke tarif 20% dari laba bersih akan dibebankan bagi pemilik penghasilan dari. Nah, yang pertama, di sini ada pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. Misalnya, orang luar tersebut yang memiliki saham di Indonesia kemudian ia jual aset tersebut. Nah, itu akan kita bebankan sebesar 20% dari pendapatan ataupun dari penjualan yang ia tentukan harganya. Yang kedua, di sini ada premi asuransi. Premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pial kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Nah, yang ketiga di sini ada sebesar 20% dari laba bersih juga berlaku atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak, termasuk dalam BUT di Indonesia. Nah, ini pun yang termasuk dia dalam bentuk usaha tetap di Indonesia itu kita bebankan sebesar 20% atas penjualan ataupun pengalihan saham yang ia dirikan. Nah, di poin keempat ini pun dibebankan sebesar 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak termasuk di dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Namun, ada namunnya. Namun, tidak berlaku bagi wajib pajak yang penghasilannya tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Nah, misalnya orang luar tersebut menjual pajaknya ataupun mendapatkan penghasilan dari penjualan tersebut, tetapi ia ingin kembali menanamkan modal di Indonesia, maka tidak jadi kita bebankan sebesar 20%. Tidak ada lagi perhitungan. Tetapi kalau misalnya dia menjual dan kemudian mengalihkannya kepada negara lain ataupun tidak menempatkan sahamnya lagi di negara Indonesia, maka itu akan dikenakan tarif 20%. Hasil dari penjualan tersebut ataupun pengalihan saham tersebut ataupun aset tersebut itu kita kenakan sebesar 20%. Nah, yang kelima di sini ada tax treaty atau P3B antara Indonesia dan negara lainnya yang berada di dalam perjanjian bisa saja berbeda dari satu sama yang lainnya. Nah, di sini maksudnya tax treaty itu adalah perjanjian pajak antara dua negara. Misalnya, perjanjian pajak negara Indonesia dengan negara Inggris, Indonesia dengan negara Malaysia, Indonesia dengan negara Singapura, ataupun P3B, ya ini perjanjian penghindaran penggandaan pembayaran pajak. Itu dia. Nah, selanjutnya ada tarif neto. Yang kita bahas tadi adalah tarif bruto. Nah, sekarang kita membahas dengan tarif neto. Nah, yang pertama di sini adalah pembayaran pemegang polis ke perusahaan asuransi luar negeri. Pemegang polis ini adalah orang yang melakukan pembayaran premi. Nah, maka rumusnya adalah perkiraan neto 50% dikali premi. Kalau dia pemegang polis ke perusahaan asuransi luar negeri, itu dikenakan 50%. Nah, yang kedua, di sini ada pembayaran perusahaan asuransi dalam negeri ke perusahaan asuransi luar negeri. Nah, di sini perkiraan netonya 10% dikalikan premi. Beda ya. Yang ketiga, pembayaran perusahaan asuransi luar negeri. Nah, ini dikalikan 5%, dikali premi. Berarti kalau dia pembayaran pemegang polis ke perusahaan asuransi luar negeri, itu dikenakan 50%. Dan kalau dia perusahaan asuransi dalam negeri ke perusahaan asuransi luar negeri, itu dikenakan 10%. Nah, yang ketiga itu pembayaran perusahaan asuransi luar negeri itu dikalikan 5%. Nah, bukan berarti kalau misalnya dia yang pertama adalah pembayaran pemegang polis ke perusahaan asuransi luar negeri, 50% dikali premi, misalnya 50% dikali 1 juta, dapat hasilnya sekian.
bukan sampai di situ saja, berarti 50% dikali 100 juta dapat hasilnya sekian, kemudian hasilnya itu kita kalikan lagi sebesar 20% lagi. Seperti itu perhitungannya ya anak-anak. Sampai di situ Ibu harap anak-anak memahami apa yang telah Ibu sampaikan ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Ringga adalah karyawan asing pada perusahaan PT AB Consult. Kemudian si Ringga ini bertempat tinggal kurang dari 185 hari. Ringga sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2011, Ringga memperoleh gaji sebesar 7.000 US dollar sebulan. Nah, pada saat itu kurs yang berlaku adalah sebesar 14.000 per US dollar. Nah, di sini kita ketahui gajinya sebesar 7.000, kemudian 1 US dollar sama dengan 14.000. Maka perhitungannya adalah penghasilan bruto berupa gaji sebulan sama dengan yang pertama kita ubah dulu. 7.000 US dollar kita ubah menjadi rupiah. Makanya 7.000 kita kalikan 14.000 karena 1 US dollar sama dengan 14.000 rupiah. Dapatlah hasilnya sebesar 98 juta. Nah, kemudian untuk pengenaan tarif ataupun penerapannya itu kita kalikan 20%. Seperti yang Ibu sudah sampaikan pada pengenaan tarif bruto itu dikenakan tarif 20%. Nah, di sini kita menghitung penghasilan Ringga yang merupakan warga negara asing. Nah, sehingga perhitungannya 20% dikali 98 juta. Makanya dapatlah hasilnya sebesar 19.600.000 rupiah. Nah, contoh yang pertama ini adalah mengenai tentang penghasilan ataupun gaji karyawan yang berdomisili negara luar. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, di sini Alan Edison yang adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25% saham atas PT Jaya Raya di Indonesia. Nah, seorang negara luar yang berdomisili negara Inggris dan memiliki saham di Indonesia sebesar 25% di PT Jaya Raya Indonesia. Nah, tahun ini Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles, seorang warga negara Argentina. Diasumsikan tidak ada P3B antara Indonesia dan Argentina serta Inggris sehubungan dengan transaksi tersebut. Hitunglah PPh pasal 26 dengan transaksi tersebut. Nah, di sini kita pahami dulu soalnya. Yang pertama, si Alan ini bukan warga negara Indonesia, merupakan dia adalah negara Inggris. Kemudian, si Alan ini memiliki saham di Indonesia di PT Jaya Raya Indonesia sebesar 20%. Setelah itu, ia ingin menjual sahamnya yang sebesar 25% ini dengan harga jual sebesar 8 miliar kepada Charles, seorang warga negara Argentina. Nah, diasumsikan tidak ada P3B ataupun perjanjian pajak antara negara Argentina dengan Indonesia. Nah, sehubungan itu dia bagaimana perhitungan PPh pasal 26-nya? Nah, penyelesaiannya adalah 20% dikali 25% dikali 8 miliar. Maka dapatlah hasilnya 400 juta rupiah. Kenapa dikalikan 25% lagi, Bu? Karena dia kan memiliki saham ataupun ini adalah dia menjual saham. Ingat perhitungan neto yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, 20% adalah penghasilan dari bruto, yaitu 20% dikali 25%, dapatlah kemudian dikalikan dengan 8 miliar, maka dapatlah hasilnya sebesar 400 juta rupiah. Nah,
Jadi dapat 2 kali kena tarif dia, yaitu pertama yang di penghasilan bruto dan di penghasilan netonya. Oke, kita lanjut. Di sini ada mengenai dividen. Kita baca soalnya, yaitu PT ABC membayar dividen pada Victoria ataupun perusahaan UK senilai 600 US dollar. Tax Treaty Indonesia dan Inggris menyatakan tarif PPh dividen itu sebesar 8%. Hitunglah PPh pasal 26-nya. Kemudian di sini diketahui 1 US dollar sama dengan Rp14.000. Pahami soalnya di sini. Dia memiliki tax treaty antara Indonesia dengan Inggris. Nah, di sini ia membahas tentang ataupun membayar tentang dividen. Nah, kalau dia kalau dia menggunakan tax treaty berarti ada perjanjian pajak antara dua negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Inggris. Maka dengan menyatakan tarif dari perjanjian itu, mereka menyatakan tarif sebesar 8%. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus mengubah pembayaran dividen itu sebesar 600.000 US dollar. Kita ubah dulu ke rupiah, dapatlah hasilnya 600.000 US dollar dikali 14.000, dapatlah hasilnya sebesar 8.400.000 rupiah. Kemudian gimana menghitung PPh pasal 26-nya? Nah, karena dia ada tax treaty antara Indonesia dengan Inggris, maka kita kalikan 8%. Kenapa 8%? Karena perjanjian antara Indonesia dan Inggris itu menyatakan tarifnya sebesar 8%. Maka 8% lah kita kalikan dengan 8.400.000.000 rupiah. Dapatlah hasilnya sebesar 672 juta rupiah. Nah, sampai di sini masih ada yang kurang jelas? Ibu harap tidak ya, karena ini soalnya tidak terlalu rumit. Karena Ibu sudah menyampaikan poin-poin yang harus ataupun tarif berapa kalau dia mengenai misalnya dividen, royalti, ataupun pengalihan saham, penjualan saham, pemegang polis. Nah, selanjutnya ada soal yang terakhir. Ini soalnya kita bacakan. Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor. Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor. PT Angin Mamiri mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama setahun sebesar 1 miliar. Nah, di sini PT Angin Mamiri mengasuransikan bangunan ataupun gedung kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi asuransi di luar negeri sebesar 1 miliar rupiah selama 1 tahun. Berarti PT Angin Mamiri ini berada di mana? Di luar negeri. Makanya ia membayarnya ataupun mengasuransikannya pada perusahaan asuransi luar negeri. Nah, gimana penyelesaiannya? Ini kalau si PT Angin Mamiri ini termasuk pemegang polis, si pembayar yang membayarkan premi asuransi yang dibayarkan di perusahaan asuransi. Maka perkiraan penghasilan netonya adalah kita kalikan 50% dikalikan 1 miliar. 50% dikali 1 miliar dapatlah hasilnya sebesar 500 juta rupiah. Maka perhitungan PPh pasal 26-nya yaitu 20% dikali hasil perkalian penghasilan neto tadi sebesar 500 juta rupiah. Dapatlah hasilnya sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini ini ada 4 contoh yang Ibu sampaikan ataupun yang Ibu jabarkan. Mudah-mudahan anak-anak kami mengerti
dan paham. Nah, sebenarnya di PPh pasal 26 ini sama perhitungannya dengan PPh pasal 21 dan 23. Perbedaannya di mana? Kalau dia PPh pasal 21 yang dihitung itu adalah memang penghasilan orang yang berdomisili uh, di Indonesia, memang asli pribumi dia. Tetapi kalau dia di PPh pasal 26 ini yang kita hitung adalah penghasilan ataupun uh, penghasilan ataupun wajib pajak orang luar negeri yang kita hitung. Ini menghitungnya khusus untuk orang luar negeri. Makanya tapi perhitungannya sama dengan PPh pasal 21 maupun PPh pasal 23. Yang membedakannya adalah kalau dia PPh pasal 21 dan 23 itu orang Indonesia ataupun perhitungannya dilakukan memang dia asli di Indonesia. Sedangkan kalau dia PPh pasal 26 itu orang luar yang kita hitung perpajak penghasilannya. Oke, cukup sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak kami paham. Dan apabila ada yang janggal ataupun masih kurang jelas, silahkan isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.